Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya syahrul Quran. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah memperjumpakan kita kembali dengan syahrul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran, di mana Allah menurunkan banyak kebaikan dengan Quran itu. Dan barang siapa mereka yang memegang Al-Quran dan menjadikan Quran dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan jaminan kebaikan dunia wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa bersama dengan sunnah-sunnah beliau. Salah satu yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bahkan ketika beliau mau meninggal, gitu ya, beliau berpesan, ketika umatku memegang dua hal, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku, kata Rasulullah. Maka ini yang menjadi konsentrasi kita dalam kehidupan kita, dalam kita mendidik anak-anak kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kemudian momen bulan Ramadan yang merupakan syahrul Ramadan ini, syahrul Quran ini bisa kita manfaatkan untuk menjadikan diri dan keluarga kita, terutama anak-anak kita, gitu ya, untuk mencintai Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah kita dengan pasangan juga sudah mencintai Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus pertama kali kita tanyakan pada diri kita sebelum kita kemudian meminta anak kita untuk mencintai Al-Quran. Apakah hari-hari kita sudah berinteraksi Al-Quran dengan akrab mesra? Apakah kita sudah menikmati ketika membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Maka bulan Ramadan ini kesempatan, dan pandemi COVID-19 ini merupakan peluang yang luar biasa. Bahkan kita tidak kemana-mana. Apa yang bisa kita lakukan? Maka membaca Al-Quran adalah solusinya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya diskusi online dengan teman-teman itu bagaimana agar kemudian kita membaca Al-Quran tidak jenuh, gitu ya. Karena hari-hari kita penuhi dengan Al-Quran, ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, dan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Ya, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama kita mencoba untuk menjadikan diri dan keluarga kita mencintai Al-Quran. Saya lebih cenderung mungkin harus membersamai mereka, ya, termasuk kita. Jadi tidak hanya berkonsentrasi bagaimana menjadikan anak-anak kita itu mencintai Al-Quran, tapi kita juga, gitu ya, kita juga mencintai Al-Quran. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kemudian kita memahami bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, surat cinta dari Allah, gitu ya. Sesuatu yang apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan syafaat, pertolongannya, baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Kemudian ketika kita membacanya satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan ketika kita membacanya dengan terbata-bata alias tidak tartil, gitu ya, maka kita akan mendapatkan 2 pahala, ya. Dan barang siapa mereka yang membaca dengan tartil fasih, maka dia akan menjadi keluarganya Allah. Luar biasa.
Ini yang kemudian harus menjadi konsentrasi kita, menjadi pemahaman kita bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah, tadi yang pertama pemahaman tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, bagaimana indahnya membaca Al-Quran. Sehingga saya memang tidak sangat merekomendasikan bagi teman-teman pendidik yang kemudian karena dia telat sekolah, masuk sekolah gitu ya, karena mereka tidak melaksanakan tugas, kemudian hukumannya adalah membaca Al-Quran. Saya jujur tidak terlalu merekomendasikan. Nah, saya khawatir itu ya, mereka mempersepsikan bahwa membaca Quran itu adalah bentuk hukuman gitu. Ya, bentuk hukuman. Lah ini yang kemudian saya tidak terlalu menyarankan untuk pendidik untuk menjadikan membaca Al-Quran sebagai hukuman. Tapi bagaimana kemudian membaca Al-Quran itu sesuatu yang indah. Bahkan kata Rasulullah disuruh membaca dengan suaramu yang paling indah. Kita bisa belajar, kita kan seneng ya kalau baca Quran dengan nada-nada, dengan murotal, langgam yang indah gitu ya. Maka kita harus lakukan itu sebagai orang tua, dengan cara agar kemudian anak itu bisa mendengarkan, oh indah sekali. Nah, yang kedua mengkondisikan suasana, ya suasana. Kalau yang masih punya anak kecil, tentunya diperdengarkan, didengungkan Quran. Dari suara siapa? Yang paling utama dari kedua orang tuanya. Ya, apalagi kalau kemudian orang tuanya bisa membacakan, memperdengarkan Al-Quran itu dengan tartil, dengan suara yang terindah. Tidak harus punya suara yang indah loh ya, tapi dengan suara, dengan nada yang indah, dengan bacaan makhrajul huruf dan tajwidnya yang benar, itu membuat Masya Allah dalam hati itu luar biasa ya. Nah, kalau mungkin teman-teman pemirsa sekalian yang mungkin tidak terlalu pede dengan bacaannya, bolehlah dibacakan, diperdengarkan murotal ya. Kemudian mengkondisian di rumahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus juga mencoba selalu melakukan tadarus Quran di rumah, sehingga anak-anak itu tidak perlu berkaca dari mana, melihat dari mana. Ternyata kita kadang-kadang mereka bertanya, kenapa orang tua saya itu begitu suka, begitu senang membaca Quran, apa sebenarnya? Nah, bagi anak-anak yang belum balik pasti dia akan bertanya, kenapa ayah ibu, kenapa umi abi suka sekali membaca Quran? Maka kita bisa menjelaskan, pemahamannya masuk, pengkondisian kita masuk gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada satu sistem yang terbaik kecuali dengan bantuan Allah. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya dan anak cucu saya mencintai Al-Quran, mencintai apa-apa yang ada dalam Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran ini kehidupan, menjadi pedoman kehidupannya, dan menjadikan Al-Quran ini adalah segala sesuatu ya, yang terus ada dalam hatinya. Nah, ini doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah ini merupakan kekuatan luar biasa yang harus dan terus kita lakukan, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan pernah bisa ya. Pemahaman yang benar, kemudian pengkondisian yang tepat, selalu memperdengarkan, selalu mendengungkan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Kemudian yang ketiga, senantiasa melaksanakan itu sendiri dalam rumahnya. Dan yang keempat adalah dengan mendoakan terus diri dan orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa mencintai Al-Quran ya. Sebenarnya tidak hanya sekedar membaca, tapi mencoba untuk mentadaburinya ya, menceritakan isinya, sampaikan kepada anak-anak kita beberapa, atau bahkan ini bulan Ramadan yang sangat tepat untuk kita sampaikan kepada mereka tafsirnya ya. Kita baca dulu tafsirnya, kemudian kita ceritakan kepada mereka keindahan-keindahan, bagaimana Allah menceritakan gunung, bagaimana Allah menceritakan semua peristiwa-peristiwa yang ada, sirah yang ada, luar biasa. Dan kalau kemudian kita sedikit saja mempunyai
kemampuan bercerita kepada anak-anak kita, ya, kita ambil cerita Quran, kita sampaikan kepada anak kita, ini merupakan sesuatu yang menambah kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Dan ternyata yang pernah kita ketahui bersama bahwa cerita-cerita Quran itu tidak hanya untuk anak-anak, ya, yang dewasa, yang sudah balik, bahkan yang sudah seperti kita tua saja, ketika kemudian kita menyampaikan cerita-cerita Al-Quran, itu akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bulan Ramadan adalah syahrul Quran, maka konsentrasilah kita kepada bagaimana menjadikan diri dan keluarga kita mencintai Al-Quran. Kalau kapasitas-kapasitas yang lain, keterampilan-keterampilan yang lain mungkin kita bisa lakukan di bulan-bulan yang lain. Maka saya berharap fastabiqul khairat, kita dan keluarga kita bisa menjadikan Quran ini senantiasa ada di rumah-rumah kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.